Hai, jumpa lagi nih sama Bang Parku. Semoga kaulah muda dan kaulah tua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan ya. Amin. Kali ini Abang Parku akan membahas film kontroversi yang dilarang tayang di beberapa negara karena mengandung adegan-adegan di luar nalar. Film ini berjudul Bad Movie tahun 2006, mengisahkan tentang gadis obesitas jomblo yang menghabiskan hidupnya bekerja di restoran sang ayah. Hingga suatu ketika ada seorang pria layaknya pangeran yang bisa menerima si gadis apa adanya. Dari situlah kehidupannya mulai berubah, dari mulai berat badannya sampai kehidupan yang sangat bahagia. Ya udahlah ya, daripada lama mending duduk santai, miringkan HP, dan let's play the story. Kisah akan berfokus kepada seorang wanita obesitas yang beratnya 390 kg. Dia bernama Julia John. Di saat dia terbangun dari tidurnya, Julia lagi-lagi bermimpi tentang pernikahannya yang gagal. Padahal di mimpinya itu, dia menikah dengan pria yang paling jelek dan juga culun. Di umurnya yang 25 tahun ini, Julia khawatir jika dia nggak bakal menikah dan akan menjadi perawan tua seperti tetangganya yang sudah berumur 50 tahun dan hidupnya ia habiskan bersama dengan kucing. Julia lalu menuliskan keresahannya itu di dalam buku hariannya. I had that nightmare again. I fear I'll never hurt amount of cats. Meskipun dihantui dengan bayang-bayang bahwa dirinya nggak laku, Julia percaya kalau suatu saat nanti akan ada pria seperti pangeran yang mau menikah dengannya. Untuk itu, Julia pun keluar rumah dan mencoba tebar pesona kepada para kuli bangunan. Namun, para kuli bangunan itu lebih baik mati daripada harus berkencan dengan Julia. Begitupun dengan para pemadam kebakaran. Alih-alih nafsu dengan godaan Julia, mereka malah jijik. Rutinitas Julia semenjak lulus sekolah adalah membantu sang ayah di restoran. Dia menjadi seorang pelayan. Ayah Julia yang bernama Frank pun selalu bertanya kapan Julia menikah, sebab dia nggak pengen dibebani terus oleh Julia yang makannya banyak banget. Selain itu, Frank juga menuntut Julia buat cari suami yang keturunan dari berbagai negara, karena Frank sendiri berasal dari Afrika Amerika, kalau ibunya dari India. Nah, sedangkan kakak Julia berwajah Asia. Aneh bukan? Ya, namanya juga film komedi. Yes. Your mother's right. Big sister. Tuntutan dari Frank itu pun membuat Julia semakin sedih. Walaupun sudah coba mendekati pria dari yang tampan sampai yang jelek, semuanya kagak ada yang mau. Hingga selang beberapa saat ketika Julia mengantarkan kopi pada seorang pria tampan, nampaknya pria itu terpesona dengan Julia. Namun sialnya, lantaran Frank memanggil Julia, Julia pun tak sengaja menghantam wajahnya dengan teko kopi sampai pria itu terjatuh. Sehingga Julia pun ngira kalau pria tampan itu pergi. Lewat saran dari ayahnya, Julia pun pergi menemui kenalannya yang berprofesi sebagai mak comblang atau orang yang memiliki jasa untuk menjodohkan dua orang sampai mereka jatuh cinta. Ia bernama Tony. Walaupun badannya mini, Tony ini sudah sangat berpengalaman menjodohkan orang-orang. Bahkan artis Hollywood sekalipun dia yang menjodohkannya. Nah, syarat pertama agar Tony bisa mencarikan Julia jodoh, yakni dia harus melihat apakah Julia jago dalam berpagut bibir atau ciuman. Sebelum si Julia menciumnya, Tony pun agak jijik pas ngeliat ada kotoran di gigi Julia. Sampai begitu ditarik, ternyata itu adalah bekas sayap ayam Ricis. Walaupun gak lolos syarat pertama, Tony pun berbaik hati mengajak Julia ke acara kencan buta. Namun sebelum itu, Julia harus terlihat lebih cantik. Karena kalau wujudnya kayak gini, jangankan manusia, setan aja kagak ada yang mau. Untuk itu, Tony pun mengajaknya ke suatu tempat, yakni tempat reparasi mobil. Layaknya mobil tua yang gak pernah perawatan, para mekanik handal itu pun merombak Julia.
Dari mulai mencabut bulu-bulu di punggungnya sampai menyedot lemak Julia dengan alat khusus. Mereka lalu mempercantik Julia dengan cara yang cukup aneh. Nah, meskipun caranya agak ekstrim, tak disangka-sangka para mekanik mobil handal ini berhasil membuat Julia si gadis obesitas jadi sangat cantik dan berbodi aduhai. Whoa, you officially pimped out. All right, girl. Now you're good to go. Setelah dirombak habis-habisan oleh montir bengkel, Julia pun diikut sertakan dalam lomba kencan mendapatkan hati seorang pria tampan. Yang mana pria tampan itu adalah seorang dokter. Dan nyatanya dia adalah pria yang ditemui oleh Julia di restoran ayahnya. Dokter tampan itu bernama Grant. Awalnya Julia sempat ragu bisa berkencan dengan Grant karena ada beberapa wanita cantik yang mengikuti lomba juga. Namun lewat seleksi yang sangat singkat, Grant akhirnya memilih Julia sebagai teman kencannya. Lewat ajaran dari Tony juga, Julia bisa berpagut bibir bersama Grant dengan sangat mesra. Guys, congratulations. You have Di malam yang sama, Grant dan Julia pun makan malam di restoran. Kesan pertama yang ditunjukkan Grant kepada Julia yaitu membuatnya malu di hadapan orang-orang. Dia berteriak seperti orang gila, yang mana hal itu dilakukannya untuk mengetes sejauh mana Julia ingin lebih dekat dengannya. Untung aja Julia di sini menahan malu sampai si Grant terkagum dengan kepribadian Julia yang unik serta baik hati. Lewat perbincangan pertama mereka, Grant dan Julia merasa kalau mereka adalah jodoh yang ditakdirkan Tuhan untuk bertemu. Oh yeah. Yes. So, tell me about you. Grant mendukung penuh Julia yang ingin sekali sekolah tata boga agar impiannya menjadi chef bisa terwujud. Begitupun dengan Julia, meskipun Grant ini kelakuannya agak aneh, dia bisa menerimanya. Maka dari itu, mereka berdua pun langsung pulang ke apartemen Julia dan melakukan pembuahan yang sangat amat syahdu. Selesainya memadu kasih, mereka nggak sadar kalau ada si perawan tua tetangga Julia yang ngintipin mereka pas melakukan pembuahan tadi. Namun di sini Julia nggak ambil pusing, sebab ini adalah pertama kalinya Julia bisa merasakan jatuh cinta. Nah, karena nggak pengen menjalin hubungan pacaran lama-lama, Julia pun mengajak Grant ke rumah orang tuanya. Di sana, prank ayahnya Julia terlihat membenci Grant karena Grant mendukung Julia untuk sekolah tata boga. Padahal prank pengen Julia mewariskan usaha restorannya. Nggak sampai situ aja. Frank benar-benar dibuat marah lantaran si Grant ini nggak sengaja menjatuhkan vas bunga yang berisikan abu almarhumah ibunya jatuh berserakan. Ancient artifacts, I presume. Gara-gara kejadian tadi, Julia pun mengungkapkan kepada Grant kalau dia nggak yakin hubungan mereka bisa berlanjut, mengingat ayahnya terlihat sangat membenci Grant. Apalagi budaya Grant dan juga Julia sepertinya berbeda. Julia dan keluarganya adalah orang yang disiplin dan teratur, sedangkan Grant terlihat agak barbar. Namun di sini Grant meyakinkan Julia kalau mereka akan tetap bersama. Nggak disangka-sangka Grant yang baru berkencan dengan Julia satu hari langsung membawanya ke toko perhiasan lalu melamarnya. Tentu aja Julia yang memang sangat ingin menikah dengan pria tampan lantas langsung menerima lamaran dari Grant. Will you marry me? Beberapa hari kemudian, Grant pun mengajak Julia beserta orang tuanya. Dia berniat mempertemukan orang tua Julia dengan bapak dan juga ibunya. Dalam perjalanan, Frank pun memperingati Grant agar tidak menyakiti dan menyelingkuhi putrinya. Kalau sampai hal itu terjadi, Frank gak segan-segan akan menendang Grant sampai ke langit. Hingga saat sampai di sana, Grant pun memperkenalkan ayah dan ibu Julia kepada bapaknya yang bernama Barney.
Tony, si tua keladi dengan bulu dada rimba, dan juga Ibu Rosie, ibu tua hedon. Di hadapan kedua orang tua mereka, Grant dan Julia pun mengatakan kalau mereka akan menikah minggu ini, di mana hal itu membuat orang tua Julia sedikit terkejut. Orang tua Grant pun bilang kepada orang tua Julia nggak usah khawatir mengenai biaya karena mereka yang akan menanggungnya. So, when's the big date? Hell no. I'm not paying for that wedding. You have a conniption, Bubala. We'll pay for it. Mendengar ucapan sombong dari orang tua Grant, Frank lalu menarik Julia dan memintanya untuk berbicara sebentar. Frank mengatakan kepada Julia kalau dia kurang setuju dengan Grant. Ia malah lebih merestui kalau Julia menikah dengan pegawai restorannya yang bernama Nick, di mana si Nick yang jelek ini pernah menolak Julia pas dia masih obesitas. Spontan aja Julia pun menolak. Dia tetap ingin menikah dengan Grant, pangeran yang telah diimpikannya dari dulu. Mau nggak mau, Frank yang nggak pengen mengecewakan Julia memaksakan kehendak untuk merestui hubungan putrinya dengan Grant. Frank kemudian mencoba mendekatkan diri kepada besannya Barney, yang mana saat mereka sedang bermain basket, Frank pun nggak sengaja menggigit bulu dada Barney yang sangat amat rimba. Setelah pertemuan dua keluarga yang lumayan barbar itu, Grant dan Julia menyiapkan pesta pernikahannya. Mereka mendatangi wedding organizer untuk pesta pernikahan impian Julia. Namun di tengah kegembiraan Julia, Grant pun mengajaknya untuk bertemu dengan pendamping pernikahan Grant atau groomsman, yaitu mantan pacar Grant yang bertubuh aduhai dan juga seksi, yakni Andy. Perlu diketahui, Andy ini adalah pria yang bertransformasi jadi cewek. Ya, kalau di Indonesia mah dia ini Lucinta Luna. Dan kenapa si Grant ini bisa berteman dengan transgender? Itu karena dulu si Grant ini pernah kerja jadi waria buat menghidupinya di perantauan. Kehadiran Andy di tengah persiapan pernikahannya membuat Julia sedikit khawatir, karena meskipun bentuk tubuh Andy itu buatan, Julia nampak insecure sebab Andy pernah pacaran sama Grant. Nah, gara-gara selalu diejek sama Andy kalau dada Julia rata, dia pun sampai berhayal ingin merobek buah dada palsu milik Andy. Namun karena gak pengen membuat Grant kecewa, hal itu pun gak direalisasikan oleh Julia. Nah, naasnya si Grant malah menyuruh Andy untuk menemani Julia mencari gaun pernikahan, yang mana hal itu semakin membuat Julia benci sama Andy. Apalagi Julia gak sengaja mendengar ucapan Andy yang ingin menghancurkan pernikahannya dengan Grant, sehingga keributan pun terjadi. Shit. Not if I can help it. You make him love me again. Me. Gara-gara keributannya dengan Andy, Julia pun akhirnya mendatangi Tony dan mengeluarkan keluh kesahnya. Julia merasa sangat kesal karena kehadiran Andy membuatnya jadi insecure dan khawatir kalau kisah cinta Andy dengan Grant kembali. Di sini, Tony pun mencoba menenangkannya. Dia menyarankan daripada Julia sibuk memikirkan masa lalu Grant sama Andy, lebih baik Julia menyiapkan dansa di hari pernikahannya agar Andy tahu kalau memang Julia pantas untuk Grant. Mendengar hal itu, Julia pun tenang dan langsung latihan menari. Nah, but my white customers do. Strike the fire. Strike the fire. Strike the fire. Nasihat dari Tony membuat Julia sedikit tenang. Tapi sayang, ketika Julia sedang meyakinkan dirinya sambil berkaca, tiba-tiba bayang-bayang Julia gemuk membuat keyakinannya agak goyah. Dia bilang kalau Julia nggak pantas buat nikah. Seharusnya hidup Julia dihabiskan bekerja di restoran ayahnya aja dan menjadi perawan tua seperti tetangganya. Bahkan bayang-bayang si ayah pun menghantui Julia. Sang ayah menyuruhnya untuk menikah saja dengan Nicky, karena kalau dia nggak nikah sama Nicky, pasti Julia bakal jadi perawan tua. Untungnya berkat nasihat dari Tony tadi, Julia pun berhasil menepis bayang-bayang masa lalunya. Stop! You'll be stuck in that dynamic. You have married Nikki.
Satu hari sebelum pernikahan Grant dan Julia, kedua keluarga pun berkumpul untuk makan malam bersama. Pada awalnya, semua nampak bahagia di malam sebelum janji suci tersebut. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi kekhawatiran bagi Julia saat Andy datang menggoda Grant secara terang-terangan di hadapan kedua keluarga. Tapi di sini, Grant pun berusaha meyakinkan Julia, walaupun banyak godaan yang menimpa mereka, Grant akan tetap setia dengan Julia. Grant juga mengatakan kalau dirinya diciptakan oleh Tuhan hanya untuk Julia seorang. I just don't want to get hurt. Tibalah di mana hari kebahagiaan Julia tiba. Di saat dia terbangun dari tidurnya, Julia kaget setengah mati ketika melihat jerawat yang gedenya kayak biji karambol ada di wajahnya. Hal itu pun membuatnya berusaha keras untuk memecahkan jerawat membandel tersebut, sehingga membuat Grant yang berada di tempat pernikahan sedikit khawatir. Sialnya, saat Grant menunggu kehadiran Julia, disitulah Andy mencoba merayunya dengan keras. Dia menghasut Grant untuk menikahinya saja, karena meskipun Grant dan Julia menikah, sepertinya Frank, ayahnya Julia, gak bakal merestui Grant sebagai menantunya. Belum sempat si Grant menolak, Andy langsung melumat bibir Grant sampai secara gak sengaja ada Julia yang melihatnya, di mana hal itu membuat Julia sakit hati dan memutuskan membatalkan pernikahan. Singkat cerita, hari-hari Julia pun dirundung rasa kesedihan lantaran pernikahannya dengan sang pangeran impian gagal. Meskipun Grant gak henti-hentinya meminta maaf dan mengajak Julia untuk kembali, Julia mengabaikannya karena dia gak mau dikecewakan lagi. Rutinitasnya sekarang pun sama seperti di awal film tadi, yaitu menjadi pelayan di restoran ayahnya. Nah, saat si Julia sedang bekerja, Frank sang ayah pun mencoba menasihati Julia. Dia bilang kalau cinta cuma ada di cerita dongeng Disney. Pada akhirnya, kebanyakan manusia akan menikah dengan orang yang tepat, bukan orang yang mereka cintai. Dari situlah Julia akhirnya pasrah dan mengikuti kemauan ayahnya, yakni menikahkan dirinya dengan Nicky, si pegawai setia Frank. Been married for 30 years, and I have you, fairy tale you dream of. But that's real life. Telling myself all along. Tanpa berlama-lama, Frank pun langsung menikahkan Julia dengan Nicky, disaksikan oleh si ibu dan juga kakak Julia. Pak Pendeta lalu mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan mereka dalam memasuki bahtera pernikahan. Disitulah Julia mengingat kenangan manis dan indahnya bersama Grant, yang mana hal itu membuatnya bersedih dan menangis. Melihat putri tercintanya bersedih, Frank pun gak tega dan lantas membatalkan pernikahan tersebut. I object. Thank God. That's what I want. What's wrong about Grant? He's a good man. Ia lalu memberikan majalah yang mana di dalamnya terdapat tulisan Grant yang mengungkapkan ketidakwarasannya setelah ditinggalkan Julia. Grant juga menuliskan bahwa dia menunggu kedatangan Julia di atap apartemennya. Nah, yang membuat Julia tercengang, majalah itu sudah ditulis 6 bulan yang lalu, lebih tepatnya 10 hari setelah pernikahan Grant dan Julia gagal. Itu berarti selama 6 bulan Grant menunggu kehadirannya di atap apartemen Julia. Untuk itu, Julia pun langsung bergegas pergi. Lewat bantuan Tony dan juga stuntman berbadan kekar, Julia pun menaiki motor. Damn straight. I'm hitched, bitch. Saat sampai di apartemennya, cobaan pun datang lagi nih. Lift yang ingin dinaiki oleh Julia nggak bisa digunain. Jadi Julia pun harus menaiki tangga yang cukup tinggi. Dan faktanya lift itu dinaiki oleh Grant yang putus asa karena Julia nggak kunjung datang. Sialnya, ketika Julia sampai di atas gedung apartemen, Grant kagak ada, yang mana si Grant ini nyatanya udah sampai di bawah. Grant lalu berteriak nama Julia, hingga di saat yang bersamaan Julia nggak sengaja terjatuh dari atas gedung tepat di tangan Grant yang lagi berdoa.
Akhirnya setelah dipisahkan ego selama beberapa bulan, Julia pun kembali lagi dengan Grant. Nggak butuh waktu lama, keesokan harinya mereka berdua pun langsung menikah. Nah, yang jadi pendeta mereka berdua adalah Tony, manusia yang jadi perantara Tuhan untuk mempersatukan Julia dan juga Grant. Mereka pun bahagia selama-lamanya. Dan film pun berakhir. Show us some love, man. Walaupun di film ini banyak adegan yang gak masuk akal dan di luar nalar, pesan yang bisa kita ambil dari film komedi berjudul Dead Movie ini, jika kita menginginkan apapun, kita harus bekerja keras. Seperti si Julia ini contohnya. Dia punya impian pengen nikah sama pria tampan, maka dia pun harus mempercantik dirinya dahulu. Dengan begitu, dia bisa menggapai impiannya, yakni menikah dengan pria tampan pujaan hatinya. Dari film ini, Bang Parku juga ingat kata-kata bijak yang berbunyi, waktu senantiasa tahu, hanya keringat yang menuai senyuman di akhir cerita. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Bang Parku mohon maaf kalau ada salah kata dan pengucapan ya. Terima kasih.